السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak, Ibu, saudara-saudara jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat masih diberi kesempatan, dimudahkan untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita, sehingga kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kita akan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini insyaallah kita teruskan kajian kita yang berkaitan dengan surah An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Dan sungguh telah kami turunkan kepada kalian ayat-ayat, tanda-tanda, bukti-bukti yang sangat jelas dan menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana Allah menghendaki supaya kita menjadi orang yang taat, dan bagaimana kita menghadapi godaan-godaan. Sudah diturunkan, sudah dijelaskan. Wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum. Tanda-tanda ayat-ayat itu bukan hanya sekedar tanda dan ayat, dan juga contoh. Jadi sudah penjelasan ditambahi lawan contoh. Kalau penjelasan itu lawan contohnya, kira-kira kalau ada lagi nggak ada paham tuh. Kira-kira. Minal ladzina khalau, contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Wa mau'izatan, dan juga menjadi mau'izah, menjadi nasihat yang melembutkan hati, menjadi nasihat yang menyadarkan. Tapi untuk siapa? Lil muttaqin, orang-orang yang takwa. Jadi kalau orang yang takwa itu begitu dia mendengar mau'izah, nasihat, begitu dia melihat ayat-ayat Allah, maka hatinya tersentuh. Hatinya tersentuh. Sehingga tidak heran kalau ada orang membaca Al-Quran itu menangis, karena hatinya tersentuh. Itu diantara tanda-tanda orang yang beriman, muttaqin. Jangan heran kalau ada orang yang di tengah jalan sambil berjalan mungkin sambil meneteskan air mata karena dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah di alam, sehingga hatinya tersentuh. Apapun yang dia lihat menyebabkan dia itu tersentuh, ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau'izah baik.
Semua ayat-ayat Allah yang disertai dengan contoh-contoh itu membuat hati orang yang muttaqin lembut. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu itu kalau baca Quran pasti menangis. Pasti menangis sehingga di saat Rasulullah SAW sakit, ya Allah, Rasul minta Abu Bakar yang menjadi imam. Ujar Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang lain aja wahai Rasulullah, suruh Abah Ulun tu kada kawasidin menangis tersentuh. Nah, walaqad anzalna ilaikum ayat, dan sungguh. Jadi setelah Allah kemarin berbicara panjang tentang hukum-hukum dan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh orang yang bermaksiat, yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan, hubungan keluarga. Kemudian solusinya Allah berikan, disuruh nikah. Ya Allah, kalau tidak mampu maka sabar, sehingga nanti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Dan hamba-hamba yang ingin merdeka, maka bantulah mereka dari harta yang Allah berikan kepada kalian. Dan jangan kalian memaksa anak-anak kalian untuk melakukan perzinahan karena menginginkan harta atau dunia. Maka kata Allah, siapa yang melakukan itu, Allah tetap membuka pintu taubat, memberikan ampun kepadanya kalau dia meminta ampun. Nah, ini kata Allah sudah dijelaskan. Walaqad anzalna ilaikum ayatin bayyinat. Banyak sudah. Dari alhamdulillah sampai An-Nas. Itu terulang terus nasihat-nasihat. Contohnya ada. Contoh orang kafir bagaimana kesudahannya. Contoh orang munafik bagaimana kesudahannya. Contoh orang-orang yang memfitnah orang-orang mukminin bagaimana kesudahannya. Dan bagaimana Allah memberikan solusi seperti yang terjadi dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh, ya kan, berzina. Kemudian diberikan Allah penjelasan. Begitu juga seperti Siti Maryam, karena tidak punya suami, melahirkan anak, mereka tuduh, akhirnya diturunkan ayat Allah Subhanahu. Begitu juga dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, yang sampai beliau di penjara dan akhirnya keluar, diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu sudah jelas. Jadi setiap kesusahan itu pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Makanya Allah katakan, walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian ayat, itu banyak tanda-tanda, bukti-bukti. Mubayyinat yang menjelaskan yang benar itu nanti pasti akan menang. Yang benar itu pasti akan menang. Itu sudah Al-Quran banyak cerita-cerita kan? Ya Allah, banyak sudah cerita-ceritanya. Yang salah atau yang bohong itu pasti akan kelihatan, ketahuan. Sudah itu. Ya. Wa masalan, dan tanda-tanda dan bukti-bukti tadi itu ada dengan contoh-contohnya minal ladzina khalau min qablikum, dari mereka-mereka yang sebelum kamu. Kalau mereka beriman, mereka selamat. Mereka kafir, akhirnya diturunkan Allah adab. Itu sudah. Ya Allah. Itu sudah. Tinggal menunggu. Sekarang ini tinggal menunggu. Tetapi ayat-ayat tadi dengan contoh-contoh tadi itu juga menjadi mau'izah, nasihat yang sangat menyentuh,
nasihat yang menyadarkan kepada orang-orang yang takwa. Jadi baik kalau orang yang takwa tuh jalur bahasa, jangankan bahasa yang kasar, bahasa menyinggung aja sudah paham. Sudah paham. Contoh umpamanya diberi garing. Kalau orang yang takwa, kalau ditimpa musibah sakit, dia sadar, oh ini ada teguran nih dari Allah. Apa salahnya aku? Ada nih. Allah ingin menghapus dosaku. Kan gitu orang. Ya Allah. Tapi kalau orang kada beriman sangit dengan Allah Ta'ala. Sudah miskin nyer hidup, bacari ngalih, gering pulang. Nah ini orang kada beriman langsung kada terima. Kalau orang yang muttaqin mengerti benar. Pina salayur subuh biasanya bangun jam 3. Sekalinya akhir-akhir ini bangun jam 5. Inya pasti introspeksi. Apa salahnya aku inilah? Tamakan apa? Bukan masalah tamakan apa iwak karing darah tinggi kada. Tamakan apa halal kan aku makan nang dahulu ni syubhat ke haram. Ke situ arahnya. Nang biasa baca Quran sejus sehari, tiba-tiba pindah bakulir, pindah berat. Pindah berat. Inya mencari itu kesalahan, balah tersambati orang kahun, sehingga dosa itu nempel. Kalau dosa nempel, semakin banyak dosa, semakin gelap, semakin mudah atau semakin susah untuk beribadah. Dia berpikir, itu orang-orang muttaqin, terlalu berpikir. Kalau kita banyak tuh apa? Bulan ini rezeki pina berkurang lah, bisa lah. Ya masalahnya bagus juga bang. Tapi kalau orang yang muttaqin, kenapa nih aku pina jauh dan Allah akhir-akhir pina ngalih. Telusuri ya. Mungkin karena pergaulannya kah yang salah, mungkin karena makanannya kah ada yang syubhat. Mungkin ada kata-katanya kan yang kada nyaman. Fikir. Nah itu. Karena sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran ini yang haram itu jelas, yang halal itu jelas, jalan yang menuju surga itu jelas, dan jalan menuju neraka juga jelas. Ya sudah. Kalau gitu apa? Ya kita benar lagi. Keputusan ada di tangan kita. Kita disuruh memilih. Memang jalan kebaikan ini banyak makarihnya, banyak nang kada nyamannya. Ya kalau pada hakikatnya kalau sudah terbiasa kena banyak nyamannya akan mendapatkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW, halawatal iman. Kalau bahasa sederhananya apa? Nyamannya beribadah. Nah itu. Manisnya iman itu kalau bahasa kita, bahasa sederhananya nyaman beribadah. Nyaman tuh bang. Sembahyang nyamannya, baca Quran nyamannya. Itu halawatul iman itu nyaman beribadah. Nah, itu. Ini sudah jelas kata Allah Subhanahu, jelas tinggal kitanya jalan. Walaqad anzalna ilaikum ayatim mubayyinat wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum. Nah ini ayat menutup sudah dari awal surah An-Nur sampai ke ayat ini. Penjelasannya sudah berkaitan masalah keluarga dan pergaulan di masyarakat, bagaimana kita mengantisipasinya supaya kita jangan terjerumus. Yang sudah diberikan contoh oleh Allah ini, sudah dijelaskan oleh Allah ini supaya kita jangan terjerumus ke dalam yang kada baik. Nah, itu jadi ayat 1 sampai ayat 34 itu luar biasa. Nah, kemudian kita masuk kepada ayat yang lumayan panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Allahu nurus samawati wal ard. Al-muttaqin itu yang tahu aja, kalau orang muttaqin itu sudah yang dijelaskan di awal dalam surah Al-Baqarah. Sifat orang muttaqin itu ada di dalam surah Al-Baqarah di awal. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu iman dengan ghaib, menegakkan salat dan tidak lupa menafkahkan sebagian dari salat lawan infak terancam Tuhan. Ini kawan. Infak ini bukan hanya harta, bisa tenaga, bisa pikiran. Ini tidak hanya khusus dengan harta, masing-masing ada punya kemampuan untuk berinfak. Semua kita ini ada kemampuan untuk berinfak. Tinggal apakah kita mau ataukah ada, itu jadi masalahnya. Allah nurus samawati wal ard. Allah nur. Nur itu cahaya. Allah memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Terjemahannya dulu. Nur yang diberikan Allah itu seperti miskat. Miskat itu kalau orang bahari, baulah rumah itu ada model betinggi, kena banu keluar banahnya betaweng gitu lah. Batu ada model kayak lubang tapi kada tembus. Di dinding itu ada model kayak lubang tapi kada tembus. Lalu di situ diandaki orang apa rajin tuh lampu. Nah, model kayak masjid namanya lah. Itu ada lubang belakang, cuman kada tembus keluar. Nah, itu miskatnya. Di situ ada misbah. Misbah itu lampu. Al-misbahu fi zujajah. Lampunya tadi berada di dalam kaca. Nah, kayak lentera bahaya lah. Nah, lentera itu bahari kaca lah. Nah, bandak ditaweng tapi kada bersangkut kayak ini kada. Ditaweng itu ada model kayak berlubang arah ke belakang, cuma ada berlubang asal diandak. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Kacanya tadi itu saking mengkilapnya seperti kaukab dur, seperti bintang yang bercahaya. Itu kacanya aja. Yuqadu, lampu tadi dinyalakan min syajaratin mubarakah. Minyaknya itu dari pohon yang sangat berberkah. Zaitunah minyaknya. Jadi kacanya sudah bercahaya. Ada kan kalau melihat kaca di Makkah tuh kaca diukir-ukir orang kayak apa kemudian kayak mengkilat cahaya ya Allah. Nah, di dalam kaca tuh ada lampu. Lampunya itu minyaknya minyak zaitun. Nah, la syarqiyatin wala gharbiyah. Nah, minyak zaitun ini kalau dalam sebagian tafsir itu mengatakan dia itu tumbuhnya itu harus apa namanya nih, kena sinar matahari baik pun pagi atau sore. Yakadu zaituha, kacanya sudah bercahaya. Minyak zaitunnya saking jernihnya itu bercahaya juga. Yakadu zaituha yudhi. Jadi minyaknya itu nang di dalam lampu, nang dalam kaca tadi belum dinyalakan lagi kisahnya nih. Itu sudah bercahaya. Gitu dulu. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar. Sekalipun lampunya belum dinyalakan, minyak yang ada di dalam kaca tadi itu minyaknya lampu itu bercahaya juga. Nurun ala nur. Ini dulu terjemahannya lah. Cahaya di atas cahaya. Kacanya bercahaya, minyaknya bercahaya juga. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki dengan cahayanya. Wa yadribullahu al-amsal,
dan Allah membuat perumpamaan, membuat contoh-contoh linnas kepada manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah sangat mengetahui dengan segala sesuatu. Artinya apa? Allah memberi contoh itu yang tepat, pas, sehingga kalau orang mau merenung maka dia akan mendapatkan cahaya. Tapi kalau dia tidak mau, selamanya dia akan gelap. Nah, itu terjemahannya. Kemudian tafsirnya. Kita sudah tahu surah An-Nur ini dari awal berbicara tentang hukum perzinahan, sanksi bagi orang yang berzina. Ya Allah. Kemudian ada bercerita tentang al-qadzab. Qadzab itu mendakwa, menuduh orang. Kemudian ada hukuman bagi orang yang menuduh orang. Kemudian ada ayat al-mula'anah, saling melaknat antara suami dan istri apabila saling menuduh. Nah, itu kan. Kemudian ada ayat yang membatasi pandangan kita. Kemudian membatasi perhiasan. Nah, setelah itu tadi ditutup dengan ayat-ayat yang jelas. Lalu di sini Allah pindah bercerita tentang nur, tentang cahaya. Karena orang-orang yang bisa mengikuti dari ayat pertama sampai ayat ke-34 surah An-Nur ini, maka dia siap, hatinya sudah terbuka, siap untuk menerima hidayah, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah siap itu nyaman lah. Nah, kita tulakan. Belum siap lagi ya. Nah, tapi ya siap sudah. Nah, nyaman kelak. Perut lapar hendak makan. Ya siap sudah ya. Nah, nyaman kelak. Siap sudah. Nah, lalu Allah di sini menjelaskan. Sudah dijelaskan itu. Penyakit di masyarakat, kemudian penyakit kepada pribadi dan bagaimana pengobatannya. Penyakit di rumah tangga, penyakit keluarga, bagaimana pengobatannya, kan sudah dijelaskan itu. Nah, kemudian di sini Allah bercerita tentang nur. Apa itu nur? Sudah. Bagaimana di dari awal surah An-Nur sampai ayat ke-34 Allah menjelaskan bahwa manusia itu memang punya syahwat, punya nafsu, dan meletakkannya yang benar di mana? Kan? Wa ankihul ayam, nikah. Kan itu yang benar tuh. Udah selesai. Bujur sudah. Kalau kada bujur, bebulik jar Allah. Ghafurun. Nah, tadi kan ada di situ sebelum itu kan Ghafurun rahim. Tak salah, ayo bebulik. Karena Allah Maha pengampun dan kasih sayang. Nah, kemudian Allah jelaskan nur itu apa? Nur itu cahaya yang bisa menampakkan yang lainnya. Ini nur. Coba tak matiin. Kau lah melihat yang guru lah. Adalah kada kelihatan kelak. Matiin cahaya yang ada di masjid ini. Lampu mati. Kau lah melihat ke atas. Apa di atas tuh? Apa di muka? Kadep ya kalak. Nah, jadi nur itu cahaya yang bisa menampakkan sesuatu, bisa melihatkan kepada sesuatu. Nah, ini ada di muka kita nih, biar kita nih mata ini berbuncilak kayak apa aja. Amun pajahi lampu ini berataan, ada orang lalu di muka bisa ada tahu siapa? Ya kalah. Nah, dengan nur mata kita bisa melihat. Dengan cahaya itu mata kita bisa melihat. Nah, itu nur. Lubak atau sumur berjalan, nah itu bermata, tapi kalau ada cahaya, ada kira-kira tak buat kada, bisa tak buat di situ. Nah, tapi kalau ada cahaya nur, insya Allah kada tak buat, ya lah, karena kita melihat. Nah itu cahaya. Amunnya kada ada cahaya, ya kada melihat kita, kada kau melihat. Allahu nurus samawati wal ardh.
Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menerangi. Nah, maka listriknya Allah Ta'ala tuh nyalak benar. Nyala. Nah, kada bebayaran. Nyala. Matahari no. Nah, adalah bebayarlah. Nah, bahkan bisa diambil. Ya lah tenaganya. Diulah jadi pemanas ya kalah. Nah, macam-macam tuh. Iyalah. Nah. Allah ciptakan itu nur, cahaya, sehingga manusia itu bisa melihat di langit dan di bumi. Makanya doa Nabi kita tuh, doa tahajud nih Rasulullah SAW tuh, kalau qiyamul lail tuh doa sinabah. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, untukmulah puji-pujian. Anta qayyimus samawati wal ardh. Engkaulah yang mengatur langit dan bumi. Wa man fihinna, dan semua yang ada di antaranya itu. Walakal hamdu, lakal mulku, hanya untukmulah pujian, dan engkaulah raja yang sebenarnya. Laka mulkus samawati wal ardh, engkaulah penguasa langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardh, engkaulah yang menerangi langit dan bumi. Wa man fihinna, dan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Jadi kita ini kemana aja itu selalu mendapatkan nikmat Allah dengan penerangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu Isra Mi'raj itu kan Nabi kita ditanya, apakah engkau melihat Tuhanmu? Kata Nabi, bagaimana aku melihatnya? Laqad ra'aitu nuran, aku hanya melihat cahaya. Itu bukan berarti Allah itu cahaya, tidak. Cahaya itu adalah makhluk Allah Subhanahu. Melihat cahaya aja sudah kada mampu, apalagi orang anunya yang menciptakan cahaya. Yang dimaksud dengan as-samawati wal ardh itu adalah semua alam. Kenapa disebutkan langit dan bumi? Karena kita tidak pernah terlepas daripada melihat langit dan bumi. Yalah. Ini di masjidnya melihat bumi. Bumi itu apa yang di bawah kita tuh ngaranya bumi. Langit itu secara bahasa apa yang di atas kita? Itu langit. Tapi kalau yang dimaksud dengan makna sebenarnya langit itu ya langit yang di atas, yang tanpa atap itu, yang tanpa apa tiang bumi. Kenapa itu sering disebutkan? Karena kita tiap hari pasti melihat langit, tahun bumi itu, yalah, melihat tuh. Dan kita melihat cahaya yang diberikan oleh Allah kepada langit dan bumi. Kalau ada di rumah itu sedikit atau buka jendela, masuk ke cahaya matahari. Masya Allah. Melihat bukan hanya sekadar untuk menghilangkan penyakit panas kada. Kan orang ini anu jalan apa jalan menghindari apa jalan corona lah panas jalan bujur aja Jepang itu. Tapi di balik itu harus kita sadari bahwa itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan gratis. Yalah. Kalau kita bayar cahaya langit tuh, cahaya matahari itu bayar tiap hari berapa selarang pada listrik. Ya kalau Allah. Matahari, bulan, bintang-bintang, semuaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cahaya. Kenapa? Dan gratis untuk kita manusia, untuk makhluk-makhluk yang lain. Allah. Dalam ayat lain tuh, dalam surah Al-An'am,
Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alal dhulumati wan nur. Allah memberikan pengajaran kepada kita untuk bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah menciptakan terang dan gelap. Ya lah. Gelap itu ada mana? Malamnya nyaman gelap, tenang. Ya lah. Siang hanyar, terang. Nah, nikmat Allah yang luar biasa. Allah yang menciptakan ini alam, dan Allah ciptakan yang menerangi ini alam bermanfaat buat kita. Tapi kadang-kadang ada yang bercahaya, ada yang nyaman dilihat itu, tapi mudarat, tapi membahayakan. Ada. Contoh umpamanya orang melihat ular, mau bagusnya ajar warnanya, mengkilap, ya lah. Nah, ularnya halus tuh, tapi pang berbisa, ya lah. Nah, coba bayangkan mana ular halus diciptakan Allah berbisa. Kerbau, sapi, ganal diciptakan Allah untuk manusia. Kadang-kadang anak kecil juga menarik, ya lah. Coba bangun ular, cuma matok ya lah. Allah, nikmat tuh, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau melihat zahirnya itu ular yang berbalang-balang tuh indah, ya lah. Tapi hakikatnya mematikan. Jadi kata ulama, seperti juga dunia ini. Dunia ini kalau melihat zahirnya itu menggiurkan, tetapi kalau salah memahami dan menggunakannya menjadi sengsara. Menjadi sengsara. Nah, ada hakikatnya, ada zahirnya. Nah, orang-orang yang tenggelam dalam kemaksiatan itu pada zahirnya mereka merasakan nyaman, ya kalau, tapi pada hakikatnya hati mereka itu menjerit. Kadang merasa kadang merasa tenang. Begitu juga kehidupan kita ini, kehidupan di dunia. Jadi manusia ini diberi nikmat oleh Allah dengan cahaya. Cahaya itu ada yang memaknai dengan Al-Quran. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan cahaya itu adalah Al-Quran, yang memberikan cahaya dalam kehidupan manusia. Sehingga kalau orang hidup dengan cahaya Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat, karena ada cahaya yang membantu. Kadang mungkin dengan cahaya itu orang akan terjerumus ke dalam lubang kalau dia berjalan. Nah itu. Jadi manusia itu pandangan hidupnya itu, kalau dia mengikuti cahaya Al-Quran, cahaya yang diberikan oleh Allah, ia akan selamat. Tapi kalau selesai sudah. Nah. Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak oleh seorang perempuan cantik, terhormat, ya Allah, punya kedudukan, terpandang, istri seorang pejabat tinggi, kenapa yang beliau lakukan? Tidak tergiur. Karena apa? Karena di dada beliau ada cahaya yang melihat hakikat sesuatu itu. Karena itu pada zahirnya memang menyenangkan, tapi pada dasarnya itu menyesatkan, sehingga beliau selamat. Banyak kan yang terjadi kayak Nabi Yusuf dalam kehidupannya, tergoda, nyalah, tergoda. Apalagi zaman sekarang, di rumah aja, di dalam kamar aja ada godaan. Begitu membuka apa ngarannya nih, nah ya lah, nang kita buka itu nang baik sekalinya iklannya nang macam, ya lah, biar
Oh, iklan nang lewat ini nah. Kalau kurang-kurang iman, kadang lagi kita lihat nah anak dibuka tadi kita lihat iklannya aja lagi itu. Iklannya aja lagi nanti itu. Tapi bagi orang yang beriman dengan cahaya, dengan nur yang ada di dadanya, sudah dia tidak peduli dengan itu. Ya lah. Itu. Nabi Yusuf alaihissalam tidak terpengaruh walaupun beliau sampai difitnah. Apa perkataan Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak istri seorang pejabat? Ma'adzallah, kata Nabi Yusuf, aku berlindung kepada Allah. Ma'adzallah, innahu rabbi. Langsung ingat lawan Allah Ta'ala. Nah itu. Jadi orang yang beriman itu kalau inya diajak kepada yang kada baik langsung ingat tuh. Cuma setelah ingat itu apakah mau melawan atau umpat? Nah itu masalahnya. Nah, apa kata Nabi Yusuf? Innahu rabbi ahsana maswaya. Sesungguhnya, ini ada dua terjemah dalam ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhanku sudah banyak memberikan kebaikan lawan aku. Timbai di sumur, ya Allah, diselamatkan. Walaupun dibeli jadi budak tapi dianggap sebagai anak, diperlakukan sebagai keluarga. Apa ujungnya? Innahu la yuflihudz zalimun. Ini kata kuncinya. Kata Nabi Yusuf, dengan kesadaran yang sangat tinggi beliau mengatakan, sesungguhnya orang zalim itu tidak akan pernah beruntung. Dimanapun dia, orang zalim itu tidak akan pernah beruntung. Jelas. Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Di dunia saja orang zalim itu tidak akan beruntung. Walaupun pada zahirnya kelihatannya dia beruntung, tetapi hatinya kacau, kehidupannya kacau. Yang dijelaskan, innahu la yuflihudz zalimun. Karena Nabi Yusuf menganggap beliau sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat itu kalau dipergunakan kepada yang tidak baik, walaupun kesempatan ada dan datang, beliau tidak gunakan karena beliau tahu bahwa itu adalah sebuah kezaliman, dan kezaliman itu akan menimpa atau mendatangkan mudarat sehingga beliau rela tuh di penjara karena beliau yakin di ujungnya nanti pasti akan membawa keberuntungan, karena permasalahan itu kan di akhir bisa aja dulu di tengahnya mungkin akhirnya terduduk anjlok. Nah, terduduk. Surah Yusuf tuh ayat ke-23. Kita wah ini kalau Nabi Yusuf kan dulu digoda oleh perempuan. Wah ini Bang kada digoda lagi. Banyak nang secara terang-terangan. Ya Allah, untuk mengajak kepada kemaksiatan. Itulah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dipelihara. Makanya ayat sebelumnya itu bercerita bagaimana kita menjaga mata bagaimana. Orang yang memakan harta yang haram itu kalau kita lihat tidak nyamannya. Ya Allah, padahal banyak mudarat di balik itu. Kayaknya sudah tuanya garing kalau kau bangun. Iyalah, macam-macam tuh, macam-macam. Setempat aja nyamannya. Memang manusia itu berbeda-beda Bang dalam menyikapi hidup. Ya Allah. Tapi Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana sikap hidup seorang muslim. Bagaimana sikap hidup seorang muslim. Karena kemaksiatan itu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kemaksiatan itu bukan membutakan mata tapi membutakan hati, sehingga orang-orang dulu seperti yang katakan tadi, kalau mereka berubah beribadah itu agak kulir, mereka pasti meyakini ada suatu kemaksiatan yang mereka lakukan. Entah makanan, entah ucapan, entah pergaulan.
atau apa saja, mereka introspeksi. Apalah salahnya? Jadi sebenarnya yang menjadi ukuran itu apa? Pandangan hidup. Ialah bagaimana kita memandang dan memanfaatkan kehidupan ini dengan nur Al-Quran. Nah, itu aja. Kalau orang yang memanfaatkannya dengan cahaya Al-Quran, maka kalau dia berbicara, bicaranya baik. Kalau dia bergaul, pergaulannya pasti baik. Kalau dia mencari rezeki, rezekinya pasti yang baik. Sehingga pandangannya itu benar, pandangan hidupnya itu. Kalau dia melakukan kesalahan, dia cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu nurus samawati wal ardh. Ay la nura illa nurihi. Cahaya, petunjuk yang sebenarnya itu tidak ada kecuali petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ada petunjuknya, berarti siapa yang menggunakan terserah lagi, ya kalah. Siapa yang menggunakan untung, siapa yang kadang menggunakan rugi. Jadi itu aja, antara untung dan rugi, petunjuknya sudah ada. Dalam sebuah hadis tuh Rasulullah SAW bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanat. Orang yang penyakit dengki itu akan memakan. Di sini istilah Nabi itu memakan kebaikan. Kama ta'kulun naru al-haqaba. Seperti membakarnya api membakar kayu. Hasad. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu menghapus kesalahan. Kama yudfi'ul ma'u an-nara. Seperti api yang dipadamkan oleh air. Jadi orang itu ada kesalahan, dia bersedekah, diberikan contoh Nabi seperti api yang menyala dipadamkan dengan air. Apalagi? Was-salatu nurul mu'min. Salat yang benar itu akan menjadi cahaya kepada orang yang beriman. Karena apa dalam Quran? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji, perbuatan mungkar. Wasiyamu junnatun minan nar. Dan puasa itu menjadi penghalang, menjadi tirai terhadap api neraka. Dan surah Al-Baqarah